Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Dr. Hewan Sri Wahyuni. Pada video kali ini, saya akan mencoba memaparkan salah satu penyakit virus pada kucing, yaitu felin panleukopenia yang sering terjadi pada kucing, khususnya pada anak kucing. Oke, bagi kalian yang pecinta hewan kesayangan termasuk kucing, saya sarankan untuk menonton video ini hingga selesai. Sekedar untuk menjadikan ilmu buat kalian dalam hal memelihara hewan kesayangan kalian. Baik, kita akan lanjut. Nah, untuk penyakit virus ini, yaitu felin panleukopenia, merupakan salah satu penyakit virus yang dimana disebabkan oleh virus Parvoviridae yang bersifat menular. Jadi penyebarannya itu sangat cepat. Apabila ada salah satu kucing yang terpapar dari felin panleukopenia ini dan bertemu dengan kucing yang sehat, maka penyebarannya itu sangat cepat menular. Dan untuk organ yang diterpa oleh si virus felin panleukopenia ini adalah sel lambung, yaitu bagian saluran pencernaan dan usus. Untuk gejala klinis yang sering terlihat pada kucing kalian yang mungkin terpapar felin panleukopenia ini, yaitu pertama itu ada muntah, depresi, dehidrasi, diare, dan kadang kejang. Nah, untuk tingkat kematiannya ini sekitar 80% ya, jadi sangat tinggi. Nah, dan penyebaran ini dapat terjadi secara kontak langsung ataupun melalui peralatan yang dimana berupa tempat tidur atau kandang dari si kucing yang telah terpapar felin panleukopenia ini, dan juga tempat makannya. Dan juga bisa dari penyebaran dari vektor mekanis yang dimana berupa lalat dan manusia. Seperti itu. Kemudian untuk virus ini dia dapat berpindah atau keluar dari si kucing yang sudah terpapar felin panleukopenia ini, yaitu mulai dari kotorannya, kemudian muntah, air kemih, dan juga air liur. Makanya salah satu faktor yang sangat menunjang itu adalah faktor kebersihan. Jadi kalau misalnya kalian rajin atau sering untuk membersihkan kandang daripada si kucing yang telah terpapar ini, maka untuk penularannya itu juga akan terbatas. Begitupun sebaliknya, apabila tidak dibersihkan dengan cepat, maka si kucing lain yang mungkin sehat juga bisa terpapar dengan cepat. Dan adapun diagnosis bandingnya, artinya diagnosis banding ini berupa penyakit yang hampir mirip dengan felin panleukopenia ini, yaitu diantaranya ada enteritis, ada keracunan, dan ada toksoplasmosis. Nah, untuk enteritis dan toksoplasmosis ini insya Allah di video selanjutnya akan saya coba bahas, saya coba rampung agar kalian mudah untuk memahaminya. Kemudian ada jenis penanganan yang bisa dilakukan oleh dokter hewan dalam hal menangani penyakit virus felin panleukopenia ini, yaitu dalam hal pemeriksaan fisik tentunya, dan juga melihat adanya gejala klinis, dan terakhir yaitu terapi dan penanganan. Nah, untuk pemeriksaan fisik ini kami sebagai dokter hewan akan melakukan evaluasi temperatur, yaitu berupa suhu, berupa pulsus dari si kucing, respirasinya juga, kulitnya juga atau turgor kulit, kemudian membran mukosa dan limfoglandula, serta berat badan dan lain-lain. Nah, pemeriksaan fisik ini tentunya bertujuan untuk membantu penegakan diagnosis. Dan juga elastisitas dari kulit anak kucing itu biasanya 0,5 detik dan kucing dewasa itu sekitar 1 detik dalam hal kucing yang telah terpapar daripada felin panleukopenia ini. Nah, untuk gejala klinis, yaitu gejala yang ditampakkan hewan dengan menunjukkan ketidaknormalan fungsi-fungsi organ tubuh hewan, di mana ada beberapa hal yang terjadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama muntah, di mana muntahnya ini
mulai dari hari pertama hingga mungkin hari ke-6 atau ke-9 itu akan beraneka ragam. Jadi bisa saja hari pertama mungkin berwarna bening berbusa, kemudian hari selanjutnya itu di daerah mulut itu banyak leleran daripada muntahnya tersebut. Kemudian juga mungkin hari selanjutnya muntahnya berwarna putih. Jadi akan berbeda-beda dalam setiap hari, itu semua berhubungan dengan usus daripada si kucing tersebut. Hingga hari ke-9, dan dalam satu hari itu intensitas vomit atau muntahnya itu bisa 3 kali sehari. Kemudian gejala klinis yang kedua yang terlihat yaitu ada diare, di mana sama dengan muntah, diare pun itu beraneka ragam model diarenya dalam 1 hari sampai 3 hari kemudian atau bahkan seminggu kemudian. Di mana diare tersebut yang pertama mungkin hari pertama akan berwarna coklat, kemudian hari berikutnya akan berwarna kuning disertai dengan mencret, kemudian hari berikutnya cairan kuning, kemudian hari berikutnya itu tidak mengeluarkan BAB, tidak defekasi ya selama 2 hari berturut-turut, dan juga mungkin hari selanjutnya diarenya itu berbentuk encer, sangat encer dan berwarna coklat kemerahan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk nafsu makan itu bisa tidak ada nafsu makan dan tidak ada nafsu minum selama seminggu. Seperti itu. Jadi ini dia ada beberapa gejala klinis yang kalian harus betul-betul pahami. Lihat kalau misalnya ada salah satu gejala yang terlihat di kucing kesayangan Anda harus segera membawanya ke dokter hewan terdekat. Nah, untuk terapi dan penanganannya dari dokter hewan sendiri itu bisa memberikan penanganan atau terapi simptomatis berdasarkan gejala klinisnya, kemudian menambahkan terapi suportif, bisa antibiotik, anti muntah, dan anti diare tergantung dari bagaimana gejala klinisnya. Dan terapi yang diberikan itu bisa biodin, silomidon, ranitidin, dexamethasone, Recodril, polisilinen, sulfidon, duradil, visilin, dan juga cairan Ringer laktat. Nah, untuk resepnya itu ada amoxan, lacto-B, curvit, doxycycline, neurosan B, isoprinosin, samprima, sanmetidin, stimuno, capsimin, imbus, kurkuma, amoxilin, metocloperamid, kiproheptadin, dan multivitaplex. Nah, untuk terapi dan resep ini jangan kalian menggunakannya dengan sembarang, karena ini tentunya harus berdasarkan dengan resep dari dokter hewan. Nah, untuk kasus yang sering terjadi yaitu berdasarkan penelitian, anak kucing itu rentan terjadi dengan persentase 50-90% dengan segala usia, yaitu 4-8 bulan. Makanya untuk penyakit virus felin panleukopenia ini sebenarnya belum ada obat yang betul-betul menyembuhkannya. Makanya yang harus dilakukan itu adalah vaksinasi dengan interval dimulai dari 10-12 bulan, dan untuk selanjutnya yaitu pada saat usia 16-20 bulan. Dan kemungkinan untuk sembuhnya itu sangat kecil, makanya tingkat kematiannya itu 80%. Nah, jadi masa inkubasinya itu apabila sudah terpapar dari virus panleukopenia ini yaitu 2-7 hari. Makanya untuk kucing yang boleh divaksin yaitu sekitar umur atau setelah 14 hari dari kejadian atau gejala klinis terakhir. Dan yang harus dilakukan ketika menemukan gejala klinis atau kucing yang memiliki indikasi gejala klinis muntah, diare, dan lain sebagainya, itu harus segera dilakukan isolasi mandiri agar dia tidak tercampur dengan kucing lainnya atau kucing sehat lainnya. Dan juga jangan lupa lakukan desinfeksi lingkungan dengan daerah yang biasa ditempatin oleh si kucing, dan juga bisa kandangnya dengan mengeluarkan atau memberikan cairan formaldehid 4%.
Seperti itu yang harus kalian lakukan. Jadi yang pertama itu tentunya apabila memiliki kucing kesayangan, segeralah melakukan vaksinasi ke dokter hewan terdekat di sekitar Anda. Nah, ini adalah kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh saya sendiri beserta rekan saya dalam hal menangani penyakit-penyakit yang terdapat pada kucing atau yang sering menyerang kucing kesayangan masyarakat setempat. Nah, untuk mengetahui bahwa kucing tersebut itu terpapar penyakit virus felin panleukopenia, itu ada beberapa cara atau pengujian yang bisa dilakukan dengan menghubungi dokter hewan terdekat atau bisa juga mendatangi dokter hewan tersebut, yaitu ada rapid test di mana tes ini cepat untuk pemeriksaan felin panleukopenia virus di mana menggunakan sampel feses kucing dan hasilnya ini akan keluar dalam waktu sangat singkat yaitu 1-2 menit setelah pengujian. Dan juga bisa dengan menggunakan pengujian uji hematologi yaitu menggunakan sampel darah dan hasil yang akan keluar itu yaitu dengan melihat penurunan limfosit, neutrofil, sel darah putih secara keseluruhan. Jadi kalian bisa menggunakan pengujian tersebut. Apabila pengujiannya itu sudah jelas di rapid test, maka boleh dilanjutkan dengan uji hematologi dan boleh juga tidak melanjutkannya. Nah, ini ada gambar dari pengujian rapid test di mana saya mengambil gambarnya dari Instagram Caniveli Vet Bali 2021. Di mana rapid test ini mengindikasikan bahwa kucing tersebut positif penyakit virus felin panleukopenia, yaitu dengan adanya 2 garis merah yang terdapat di alat rapid test tersebut. Dan juga terakhir itu dia tadi yang bisa saya paparkan. Semoga kalian bisa memahaminya. Apabila kalian kurang memahaminya, boleh bertanya di kolom komentar terkait dari penyakit hewan, dan juga ini ada referensi yang saya gunakan yaitu studi kasus felin panleukopenia pada kucing di Rumah Sakit Hewan Pendidikan UNER yang dilakukan penelitian atau ditulis oleh Yusril Nur Mahendra et al. Tahun 2020. Ya, itu dia tadi yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga kalian benar-benar memahaminya dan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan berbagai penyakit yang bisa saya paparkan dan saya ingin kalian itu banyak mengetahui banyak penyakit yang terdapat di hewan, apalagi kalau kalian misalnya seorang pecinta hewan seperti itu. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.